Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa sehat dan bahagia selalu. Perkenalkan, channel baru OPSDB, Belajar dan Berbagi, yang ke depan insya Allah akan mengulas tentang dunia keoperatoran, khususnya operator dapodik. Oke, di video pertama ini saya akan berbagi pengalaman, masukan untuk teman-teman operator dapodik, khususnya operator dapodik yang baru. Harapannya agar teman-teman tidak takut, tidak bingung harus bagaimana dalam melaksanakan tugas menjadi operator dapodik. Oke, langsung saja. Jangan takut. Itulah bendera yang harus kita kibarkan dalam mengarungi dunia keoperatoran, khususnya operator dapodik. Untuk itu kita perlu pelajari beberapa hal berikut ini. Yang pertama, website resmi dapodik. Kemudian yang kedua, aplikasi dapodik itu sendiri. Yang ketiga, tugas pokok operator dapodik. Sekilas tentang dapodik. Dapodik adalah sebuah aplikasi komputer yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia agar sekolah-sekolah dapat melaporkan dapodiknya, dapat melaporkan kondisi realnya langsung ke kementerian secara online melalui jaringan internet tanpa perlu kendala masalah jarak maupun waktu. Dapodik telah menjadi satu-satunya acuan data yang digunakan Kemdikbud dalam setiap kebijakannya terkait dengan biaya operasional sekolah, bantuan sarana dan prasarana, hingga tunjangan guru dan kebijakan lainnya. Manfaatnya yaitu dapodik digunakan untuk menjaring semua data terkait data kelembagaan dan kurikulum sekolah, data siswa, data guru dan karyawan, serta data sarana dan prasarana setiap sekolah di seluruh Indonesia, bahkan hingga sekolah-sekolah Indonesia yang berada di luar negeri. Fungsi dapodik yaitu yang pertama, alokasi dana BOS, yang kedua, alokasi kuota penerima tunjangan-tunjangan, yang ketiga, alokasi bantuan sarpras, yang keempat, pengajuan dan perbaikan data kelembagaan, yang kelima, pengajuan dan verbal data dan NUPTK, yang keenam, pengajuan dan verbal data peserta didik dan NISN, yang ketujuh, pengajuan dan verbal data satuan pendidikan dan NPSN, yang delapan, pemetaan dan pemerataan guru, yang ke-9, monitoring dan evaluasi kebijakan dan program-program Kemdikbud. Nomor 10, mempercepat dan meningkatkan efektivitas pelaporan yang dilakukan dari sekolah ke kementerian serta dengan mengurangi risiko penyimpangan atau pelanggaran yang ada sebelumnya. Jika sekolah tidak mengisi dapodik, bagaimana? Maka sekolah atau lembaga tersebut tidak akan mendapatkan bantuan-bantuan termasuk dana BOS, tunjangan guru, bantuan sarpras, serta semua yang telah dijelaskan pada manfaat dan fungsi yang diterima jika mengisi dapodik. Oke, lanjut. Website resmi dapodik. Ada beberapa website yang utama, yaitu di Dapo Kemdikbud. Kemudian ada juga website yang terkait tentang verbal,
Yang pertama verbal SP, verbal PTK, verbal PD, kemudian ada juga verbal ponsel, verbal tik, ada juga website output yaitu SP Datadik, PTK Datadik, Info GTK, SIM PKB, Nisen, PD Data Kemdikbud. Ada juga website yang terkait lainnya yaitu website PMP, website BOS, website PIP, website SDM. Untuk website utama, oke, kita coba kunjungi. Di website utama ini kita bisa melihat berita seputar Dapodik. Ini website yang menjadi rujukan ketika kita mengerjakan Dapodik. Menu-menunya ada unduhan. Di unduhan ada kita bisa mengunduh aplikasi Dapodik, kemudian profilnya, kemudian dokumen-dokumen terkait Dapodik. Ada juga berita, ada juga menu pencarian, data sekolah, peserta didik, data rombak dan lainnya. Ada juga progres pengiriman, jadi kita bisa mengecek sejauh mana data yang kita entry masuk ke database-nya Dapodik. Kemudian website verbal yang pertama verbal SP. Website ini tentang verbal satuan pendidikan, di mana isinya kita bisa mengecek kondisi lembaga kita, seperti ini. Jika kita mau melakukan perbaikan, kita bisa mengunjungi website ini jika perbaikan itu tidak bisa dilakukan di aplikasi Dapodik. Kemudian verbal PTK. Di sini kita bisa melihat daftar PTK yang ada di lembaga kita. Kemudian menunya cukup banyak, ada menu pengajuan NUPTK, tukar NUPTK, nonaktifkan NUPTK, perbaikan arsip. Ini perbaikan jika data tersebut tidak bisa diperbaiki di Dapodik, maka perbaikannya lewat verbal PTK ini. Kemudian verbal PD. Verbal PD ini website verbal terkait peserta didik. Masih loading. Menu-menunya ada data peserta didik yang terdaftar di Dapodik. Kemudian ada menu residu, di mana dalam residu ini merupakan data-data yang masih perlu kita cross check atau kita revisi. Kemudian ada pengelolaan edit Nisen dan edit identitas, kemudian pengajuan edit identitas oleh orang tua.